menetapkan 7 orang saksi menjadi tersangka. Kemarin kita masih sibuk membahas gas, tapi sekarang muncul kasus baru, minyak. Lagi-lagi Kejaksaan Agung menemukan indikasi korupsi di Pertamina. Kalau saya bilang ini tentang dugaan korupsi dalam pengelolaan minyak, mungkin kalian akan anggap biasa. Soalnya ini bukan kejadian pertama. Masalah seperti ini sudah jadi tradisi di Pertamina. Tapi coba bayangkan ini, Pertamina mencampur Pertalite, bahan bakar berkualitas lebih rendah dan menjualnya sebagai Pertamax, bahan bakar premium. Nah, ini baru bikin geram kan? Kita bayar harga Pertamax tapi dapatnya Pertalite. Itulah yang terjadi di Pertamina. Dan kerugiannya 193,7 triliun rupiah. Lalu apa faktanya? Selain 7 tersangka yang sudah ditetapkan, apakah ada pejabat tinggi yang terlibat? Mari kita bahas. Jawabannya tidak sederhana. Mengapa? Karena mengungkap kasus ini butuh keberanian besar dari penegak hukum. Tapi mari fokus pada yang sudah terungkap. Kejaksaan Agung menetapkan 7 tersangka, 4 dari Pertamina dan 3 dari pihak swasta. Yang mengejutkan salah satunya adalah Rifa Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga. Padahal Rifa sudah menerima gaji dan tunjangan besar dari Pertamina. Gaji bulanan direksi Pertamina bisa mencapai 3,5 miliar rupiah. Dan kekayaan Rifa melonjak drastis sejak jadi Dirut tahun 2023. Dari 9,3 miliar rupiah di 2022 menjadi 18,9 miliar rupiah di 2023. Selain Rifa, ada juga Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock and Product Optimization di PT Kilang Pertamina International. Yoki Fernandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, dan Agus Perwono, Wakil Presiden Feedstock Management di PT Kilang Pertamina International. Salah satu nama yang mencuat dalam kasus ini adalah Muhammad Keri Adrianto dari pihak swasta. Dia adalah putra Muhammad Risa Khalid, sosok yang dijuluki Raja Minyak Indonesia, dan dikenal sebagai pelaku lama dalam mafia migas. Risa Khalid sendiri pernah tersandung dalam kasus minyak campuran. Selain Keri, ada Gading Ramandan Joido yang disebut sebagai anak angkat Risa Khalid, serta Dimas Warhaspati, Komisaris PT Navigator Katulistiwa. Modus operandi mereka terbilang rumit. Pertama, RS, SDS, dan AP dari Pertamina mengatur rapat untuk sengaja menurunkan produksi kilang. Akibatnya produksi minyak dalam negeri berkurang dan kebutuhan minyak mentah serta produk kilang harus dipenuhi melalui impor. Selanjutnya, mereka memanipulasi pemenang tender bersama tersangka dari pihak swasta. Sebelum tender, harga dan proses pengadaan impor minyak mentah serta produk kilang sudah diatur sedemikian rupa. Hal ini membuat pemenang tender terlihat seolah-olah memenuhi semua persyaratan. Mereka juga melakukan penyelewengan dalam pembelian spesifikasi minyak. Misalnya membeli minyak RON 90 Pertalite tetapi mencatatnya sebagai RON 92 Pertamax. Minyak tersebut kemudian dicampur di depot untuk dinaikkan kualitasnya meski praktik ini dilarang. Selain itu mereka melakukan markup harga dalam kontrak pengiriman minyak. Akibatnya negara mengalami kerugian sekitar 193,7 triliun rupiah dengan rincian 35 triliun rupiah dari ekspor minyak mentah dalam negeri, 2,7 triliun rupiah dari impor minyak mentah melalui broker, 9 triliun rupiah dari impor BBM melalui broker, dan 147 triliun rupiah untuk kompensasi dan subsidi BBM. Belum lagi dampak lain seperti fluktuasi harga pasar, inflasi, penurunan daya beli, kerusakan kendaraan, dan potensi kerugian investasi. Seperti dikutip Ferry Irwandi DX, angka 193 triliun rupiah sebenarnya terlalu kecil untuk menggambarkan kerugian sebenarnya. Proses hukum terhadap ketujuh tersangka sedang berjalan. Mereka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 Junto, pasal 3 Junto, pasal 18 Undang-Undang Tipikor, serta pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kejaksaan Agung juga telah melakukan penggeledahan di rumah Risa Khalid sebagai bagian dari penyelidikan. Kasus kualitas Pertamax yang dinilai rendah sebenarnya bukan hal baru. Pada November 2024, sempat viral kabar kerusakan mesin kendaraan di Cibinong, Jawa Barat, diduga akibat Pertamax. Pertamina langsung klarifikasi bahwa bahan bakar itu sudah sesuai standar. Masalah lain adalah kandungan sulfur Pertamax yang tinggi, yaitu 400 ppm, pada standar internasional hanya 50 ppm. Bahkan kandungan sulfur Pertamax hampir sama dengan Pertalite. Spesifikasi Pertamax yang mirip Pertalite ini mungkin terkait dugaan pencampuran RON 90 menjadi RON 92, yang diduga terjadi sejak 2018 hingga 2023.
Artinya praktik ini berlangsung selama 5 tahun di era pemerintahan Jokowi. Timbul pertanyaan kenapa selama 5 tahun kasus ini tidak terendus sampai ke istana atau Kementerian BUMN. Kenapa baru terungkap sekarang? Pemerintah selama ini ngapain sih? Lalu siapa yang dirugikan? Tentu kita, warga Indonesia sebagai konsumen. Modus korupsi dengan mencampur Pertalite menjadi Pertamax jelas merugikan konsumen. Tak heran di media sosial muncul seruan untuk berhenti membeli bahan bakar dari perusahaan plat merah ini. Seperti yang diungkapkan Dandi Laksono, bahkan saat kita berniat baik menggunakan Pertamax karena merasa tidak berhak disubsidi, nyatanya kita malah ditipu oleh negara. Novelis Terelie juga mengekspresikan kekecewaannya di Facebook, bahkan menyerukan boikot SPBU Pertamina. Lalu apa alternatifnya? Di Indonesia sebenarnya ada beberapa pilihan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU selain Pertamina. Beberapa perusahaan asing maupun kerjasama dengan perusahaan lokal menawarkan bahan bakar berkualitas, seperti SPBU Vivo, SPBU Shell, dan SPBU British Petroleum. Namun di tengah kemarahan publik, Pertamina kembali mengeluarkan klarifikasi bahwa BBM Pertamax yang dijual saat ini sudah sesuai spesifikasi dan bukan hasil campuran Pertalite. Pertanyaannya, haruskah kita percaya? Kalaupun saat ini sudah sesuai, apakah berarti sebelumnya memang oplosan? Siapa yang mau menjawab ini? Seperti kata Deddy Sitorus, rontok sudah Indonesia di mata dunia. Bahkan masalah ini sampai membuat performa saham kita hancur. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh ketujuh tersangka, mulai dari markup impor hingga praktik blending BBM bukanlah hal baru. Lantas kenapa ini terus berulang? Jawabannya sederhana, karena tidak ada tindakan tegas dari pemerintah untuk membongkar jaringan mafia ini. Ditambah lagi pengaruh kuat oligarki bisnis di dalam BUMN yang membuat segalanya semakin rumit. Mafia-mafia ini mungkin adalah yang disebut Prabowo sebagai raja kecil yang merasa kebal hukum. Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto harus mengambil peran sentral dalam pemberantasan mafia migas. Tanpa intervensi langsung dari kepala negara, mafia migas akan terus menggerogoti keuangan negara. Dengan kerugian mencapai ratusan triliun rupiah, publik berharap lembaga penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung, menunjukkan ketegasan dengan menuntaskan kasus ini hingga ke akar-akarnya. Jika negara gagal menghukum para pelaku dengan hukuman maksimal, kepercayaan publik terhadap sistem hukum akan semakin terkikis. Jangan sampai ada lagi tebang pilih. Jangan sampai kasus ini berakhir seperti mega korupsi timah yang belum tuntas.